Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita memasuki akhir bulan Ramadan. Kita masih diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah kita. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang beriman kepada hari akhir. Pada kajian terakhir kita sudah mengkaji bagaimana Allah sudah menyediakan sebuah tempat bagi balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mendapati bahwasanya Allah sungguh memberikan kita balasan yang luar biasa, balasan yang berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan apa-apa yang kita amalkan hari ini. Kalau sekiranya Allah tabarak wa ta'ala kalau sekiranya Allah tabarak wa ta'ala tidak maha pengasih dan penyayang, sudah tentulah kita semuanya tidak mungkin akan bisa memasuki surganya Allah. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dengan senantiasa memperbanyak amal-amal soleh kita, memperbaiki amal-amal soleh kita, agar supaya kita diberi karunia oleh Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan di antara salah satu cara untuk bisa mendapatkan surganya Allah adalah sudah barang tentu kita harus menghindar. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjauhkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita sudah mengenal surga. Hari ini kita akan mengenal neraka. Ya, mengenal neraka.
Sudah masuk Mas? Belum? Hah? Mana? Kita akan belajar atau berusaha mengenal neraka. Seperti apa neraka dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari neraka tersebut. Karena ini penting untuk bisa kita pahami bersama. Untuk bisa masuk surga, tentunya kita harus lari sejauh-jauhnya dari neraka. Gimana betul? Untuk bisa masuk surga, kita harus menghindarkan diri kita dari neraka. Ya, untuk bisa masuk surga, jangan panjenengan kepengen masuk surga tapi merek-merek baring neraka. Itu artinya ketika kita pengen masuk surga, ya amalan-amalan kita, ya kita perbanyak. Jangan kita mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka sewaktu kita masih di dunia. Agar supaya kita bisa memasuki surga, maka sudah barang tentu pastinya kita di dunia benar-benar berusaha mengamankan diri kita dari siksa api neraka. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Allah tidak berfirman, hei orang-orang yang beriman, masukkanlah, berusaha untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Tapi yang diperintah adalah apa? Untuk menjaga diri dari api neraka. Angger tayang menjaga diri dari api neraka, otomatis melebur surga. Itu kan logikanya seperti itu. Ya, agar supaya kita bisa mengamalkan firman Allah, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri, jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa sih harus dijaga dengan api neraka? Ini pertanyaannya. Kenapa sih kita harus menjaga diri dari api neraka? Ya tidak mungkin kita mau menjaga dari sesuatu kecuali kita harus mengetahui seperti apa sebenarnya neraka tersebut. Itu. Untuk itu monggo kita sama-sama berusaha untuk menyimak. Adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita senantiasa berusaha memahami perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita masuk di neraka. Karena Rasulullah senantiasa memberi peringatan kepada kita melalui sabanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang menyenangkan syahwat, yang membuat mudah kita untuk tergelincir ke dalamnya. Karena secara kelihatannya di waktu di dunia, surga, orang yang memasuk surga ini sangat-sangat banyak godaannya, karena diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu, yang dibenci oleh jiwa. Ya lagi enak-enak gampangane, ya turu kontangi salat subuh. Itu contohnya sesuatu yang tidak disukai.
Kepengin kaum ibu lah, ibu nyong kepengin dandan menor-menor jalan-jalan nang dalan ora uli. Contoh itu, ya. Atau seperti orang kafir, ya, mereka bisa menjalin perhubungan suami istri tanpa harus menikah. Di Islam tidak boleh, haram hukumnya sama seperti binatang nantinya. Itu. Atau hal-hal yang lain yang mengandung dosa dan maksiat. Kalau kita kepingin menjadi penghuni surga, kita harus tahu bahwasanya segala macam kehidupan dunia adalah merupakan ujian, godaan pada kita semuanya. Sesuatu yang kadang kita benci, jiwa kita tidak menyukainya, akan tetapi padahal itu adalah baik buat kita. Dan sesuatu yang kadang mungkin ya kita suka, nafsu kita menyuruh kepada hal tersebut, akan tapi ternyata bahwa itu adalah pintu-pintu menuju neraka. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lama khalaqal jannatu wan nar, sesudah diciptakan oleh Allah surga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah, lalu Allah mengutus Jibril ke surga. Faqal idhab fandur ilaiha wa ila ma a'adattu li ahliha fiha. Perhatikanlah hai Jibril apa yang sudah aku sediakan, kata Allah, bagi penghuni surga. Lalu fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'adallahu li ahliha fiha. Lalu Jibril itu mengikuti perintah Allah. Dia memperhatikan apa-apa yang sudah disediakan oleh Allah di dalam surga. Faraja'a faqal, lalu Jibril kembali dan berkata kepada Allah, wa ngizzatika la yasma'u biha akhadun illa dakhalaha. Demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seorang yang mendengar akan adanya surga, manusia maksudnya, kecuali sungguh dia sangat ingin untuk memasukinya. Ya, ketika Jibril melihat surga, dia lapor kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan kekuasaan Kau ya Allah, pasti ketika ada orang yang mendengar tentang surga beserta isinya, pasti mereka akan sangat mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Lalu Allah menyuruh untuk ke surga, fakhuffat bimakarih, ya. Allah menyelimuti surga dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh kembali Jibril untuk kembali ke surga. Faqala irji fandur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha. Ya, setelah diselimuti oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia, Jibril diperintah lagi oleh Allah untuk melihat kembali kepada surga. Apa jawaban Jibril setelah melihat surga diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh syahwat, oleh manusia? Faqal fangizzatika, demi kebesaranmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Aku sangat takut ya Allah bahwa tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam surga. Sebelum ya surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci, Jibril berkata bahwasanya seorang yang mendengar akan surga pasti ingin sekali untuk memasukinya. Akan tetapi
seperti kita singgung di awal bahwasanya surga diliputi oleh Allah dengan segala sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ketika Jibril diperintah untuk memasukinya atau melihatnya, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku takut, kata Jibril, tidak ada orang yang bisa memasuki surga. Apa maknanya? Karena memang surga ini sekarang, apalagi sekarang, untuk bisa masuk surga ya sangat banyak aral yang melintang. Di dunia yang penuh dengan kerancuan, penuh dengan subhat, penuh dengan fitnah, sebentar-bentar kita mendapati bahwa diri kita berada dalam lingkungan dosa. Kita keluar saja, panjenengan keluar saja sekarang ya, siang-siang sedikit ke Wangon, berapa banyak orang yang tidak berpuasa. Sedikit saja panjenengan ke kota sedikit, berapa banyak ya berseliweran orang-orang yang tidak memakai pakaian, kaum perempuan maksudnya. Itu. Kita lanjutkan. Qala thumma arsalahu ilan nar. Kemudian kami Allah mengutus Jibril ke neraka. Qala idhab fandur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Ya Jibril, kamu lihat neraka dan kamu lihat apa yang sudah aku sediakan bagi penghuninya. Qal fanadhara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dan. Jibril menjawab, saya sudah melihatnya, melihat neraka. Dia melihat bahwasanya neraka itu saling menerkam, satu neraka gejolaknya saling menerkam. Karena berisi neraka itu api yang sangat besar, api yang satu menerkam api yang lain. Summa raja'a faqal, wangizzatika, demi keagunganmu ya Allah, la yadkhuluha ahadun sami'a biha fa amara biha fa khuffat bisyahawat. Summa qal idhab fandur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Sama seperti surga ya, ketika Jibril kembali kepada Allah, lapor ketika diperintah untuk masuk ke dalam surga melihat, sungguh kata-kata Jibril tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar tentang neraka. Pasti dia akan lari, berusaha lari sekuat-kuatnya dari neraka karena melihat dahsyatnya neraka yang disediakan oleh Allah. Betapa hebatnya, betapa ganasnya neraka. Lalu Allah menutupi ya, neraka itu diselimuti oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Berbeda dengan surga. Kalau surga yang dibenci syahwat, kalau neraka ditutupi oleh Allah dengan segala sesuatu yang menyenangkan syahwat. Lalu Jibril diperintah lagi oleh Allah, kamu kembali lihat apa yang terjadi, apa yang sudah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang penghuni neraka. Lalu Jibril kembali lagi ya kepada Allah sambil berkata, wa ngizzatika laqad khashitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Saking indahnya ya neraka diliputi oleh Allah dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Ketika Jibril mengetahui itu, Jibril berkata, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku takut bahwasanya tidak ada satu orang pun yang selamat dari neraka. Karena itu tadi ya, neraka diselimuti oleh sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan syahwat. Artinya apa? Kita sangat-sangat beresiko.
sangat berisiko untuk tergelincir ke dalam neraka. Karena situasi keadaan hari ini, paribasane ya, dosa ini asal kita melangkah sedikit saja sangat mudah untuk mencari dosa. Anggal mencari kemaksiatan saking gampangnya, saking akeh batire. Ini mudah sekali. Karena di dunia ini penuh dengan syahwat. Kalau kita mengumbar syahwat kita sangat mudah. Panjenengan pengen berbuat kemaksiatan pasti mudah dan akeh batire. Itu. Ya panjenengan kepengin ya hal-hal berbau kemaksiatan sekarang ini tidak usah jauh-jauh, lewat HP saja. Ya panjenengan bisa. Tergantung diri kita mau atau tidak. Dari HP saja panjenengan bisa menjual diri panjenengan. Ya sekarang ini banyak kasus kaum perempuan ya membuka auratnya, disoting dewek, didol oleh kaum laki-laki. Nah, itu bila itu semakin canggih maksiatan. Jamaah rahimakumullah, itulah gambaran tentang neraka. Ya. Dari hadis yang panjang ini kita mempunyai gambar bahwasanya neraka ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengumbar syahwatnya, yang mengumbar hawa nafsunya, tidak pernah mau mengekang sedikit pun. Kita harus sadar ya bahwa ini adalah bisa saja kita terlempar ke dalam neraka, karena ketika kita mati hanya ada dua pilihan, ya, masuk surga atau neraka. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, berada dalam neraka sa'ir. Ya. Dan qadarullah antara penghuni neraka karo penghuni surga perbandingannya jauh nggih. 1 berbanding pinten? 999. Di antara 1000 orang sing mlebu surga siji, layane mlebu neraka. Ini makanya ketika kita berada di dunia ini untuk mencari seorang yang bisa menjadi teman fid dunya wal akhirah ini sangat sulit. Ketika kita mendapati kebanyakan manusia, pasti mereka akan berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan kita, ya, wa in tuti'a saraman fil ardi la yudilluka man sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, pasti mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jal, sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Beruntung tetapi bukan untung-untungan. Panjenengan agar bisa terhindar dari neraka, ya bisa masuk surga, aja kayak pasang nomor. Apa maksudnya? Nyong ibadah Ramadan baiklah, mbok bae nyong mlebu neraka, mlebu surga. Jangan seperti itu. Nggih? Tidak boleh. Ya, saya bilang beruntung tapi bukan untung-untungan. Sama seperti di dunia, ya. Yang namanya judi itu untung-untungan, tapi kalau mau sukses panjenengan rajin bekerja dari muda sampai tua. Jangan berangan-angan kosong. Ya, berangan-angan kosong, kepengine sugih tapi ora kesel. Sama dengan ini, ya. Panjenengan kepengin masuk surga, ngincer nyong salat tengok Jumat tok bae lah.
diincar. Ya, atau ibadahnya rajinnya pada saat Ramadan tok misalnya. Ini namanya untung-untungan. Kalau kita di dunia tidak bisa. Kalau untuk masalah akhirat harus istiqomah. Ya, dari mulai muda sampai mati. Sampai mati. Orang mesti tua sih matinya. Ya, sampai mati. Famal khayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, ya. Kesenangan yang mudah saja, kesenangan yang menipu. Sing jenenge panganan nggih. Kok ana sing larang, ana sing murah. Bedane nang pundi? Bedanya kan hanya ketika berada di mulut, Mok. Ketika sudah lepas dari mulut, sudah tidak ada bedanya. Itu, ya. Kita ditipu, ya, dengan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara. Itu. Semuanya menipu terkait kehidupan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kita masuk fakta-fakta seputar neraka. Seperti ketika kita mau mempelajari surga, kita harus yakin bahwasanya neraka saat ini adalah sudah ada. An-naru makhluqatun mawjudatun, sudah diciptakan dan sudah ada. Sama seperti surga, hari ini neraka itu sudah ada. Ya, surga juga sudah ada. Hanya garing ngenteni ya, ngenteni apa yang mau masuk. Ya. Di antara dalilnya yang tadi kita baca hadis yang panjang tadi, ya. Allah sudah menciptakan lalu mengutus Jibril dan seterusnya, kita sudah bahas di antara dalilnya. Ya. Lalu Allah juga menyampaikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Ya. Dalam ayat yang mulia Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya, ya, neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diperintah untuk takut kepada neraka yang ternyata waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Untuk siapa? Uiddat lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Kafir siapa? Kafir itu secara mudah orang yang menutupi diri dari kebenaran. Ya, makanya banyak di dalam Al-Qur'an panjenengan menjumpai, ya, kalimat-kalimat kafir. Ketika panjenengan tidak mensyukuri nikmat, berarti panjenengan mengkafiri nikmat. Secara mudahnya seperti itu. Ya, orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang mereka menutup diri dari keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wasaringu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ngarduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menandakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mempersiapkan sorga dan neraka. Tinggal menunggu datangnya waktunya, bahwasanya nanti ketika datang waktunya baru digunakan. Lalu dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Inna akhadakum idza mata uridu alaihi maqnaduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al jannah
famin ahlil jannah, fa in kana min ahlin nar famin ahlan nar. Ya. Sesungguhnya setiap kita nanti ketika mati dan berada di alam kuburnya, maka akan ditampakkan tempat tinggalnya setiap pagi dan siang. Ya, ketika kita nanti mati, ya berada dalam kubur, setiap pagi dan sore hari akan diperlihatkan oleh Allah rumah masa depan kita. Apakah dia di surga atau di neraka? Ketika dia termasuk ahli surga, akan ditampakkan pagi dan siang surga. Ketika dia termasuk ahli neraka, dia akan ditampakkan neraka pagi dan malam, pagi dan siang. Itu salah satu di antara bentuk siksa kubur. Panjenengan ya paribasane ya, ketika tertidur mendapatkan mimpi yang mimpi yang buruk dan mimpi yang baik. Itu mungkin ibaratnya seperti itu ya. Ketika kita berada dalam kubur nanti, bahwasanya setiap pagi dan petang kita akan ditampakkan oleh Allah ya calon tempat kediaman kita besok. Ketika dia termasuk penghuni surga, makanya ditampakkan sehingga tidurnya itu sangat-sangat pulas. Ya, akan tapi ketika dia termasuk penghuni neraka, maka setiap pagi dan petang akan ditampakkan neraka. Itu. Sehingga tidurnya senantiasa gelisah. Itulah diantara bentuk-bentuk azab di dalam kubur. Yang kedua, bahwasanya neraka itu adalah kekal, ya. Neraka tidak akan mengalami kehancuran. Begitu juga penghuninya, ya. Begitu juga penghuninya, bahwasanya ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Contoh seperti orang Yahudi. Mereka berkata, waqalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Mereka berkata, orang-orang Yahudi, kami tidak akan masuk neraka kecuali sedina burung dina, kata mereka. Ya. Apakah mereka mengatakan demikian dengan dasar ilmu? La. Am taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatakan kepada Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui? Bala man kassaba sayyi'atan wa akhatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Barang siapa yang berbuat dosa yang banyak, punya dosa yang besar, dan dia diliputi oleh dosa tersebut, senantiasa berdosa, maka dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ini yang harus kita pahami. Ya, bahwasanya neraka itu abadi, dan penghuninya juga selama-lamanya. Kita sudah pernah membahas ini, bahwasanya ketika seorang itu sudah diputuskan penghuni neraka dan penghuni surga, kematian itu didatangkan oleh Allah, ya, lalu disembelih. Ya, ketika sudah diputuskan siapa yang masuk surga dan masuk neraka, kematian itu sudah disembelih oleh Allah, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Bagi penduduk surga, mereka bersorak gembira. Ya, karena dia merasa akan mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus selamanya. Berbeda dengan ahli neraka, ketika mengetahui bahwasanya mereka tidak akan mati, mereka tambah kesedihannya. La yamutu fiha wala yahya. Selamanya berada di dalam siksaan Allah, ya, tidak mati. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai pembukaan untuk kita mengenal neraka. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk dipersiapkan buka ini sudah